Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram di tatap muka yang ke-15 atau tatap muka terakhir untuk semester ini, mata kuliah agroekologi ya. Kita akan membahas tentang smart farming atau pertanian cerdas. Itu adalah konsep bagaimana agroekologi di masa depan. Yaitu Anda harus semuanya bisa memahami ini. Next, suatu saat Anda akan masuk ke zona ini. Ya, apa itu smart agriculture? Ya, smart agriculture di sini adalah secara ringkas bagaimana sih pertanian yang berbasis pada manusia dan juga teknologi teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman menggunakan using IoT atau Internet of Things dan juga Wireless Sensor Networks atau WSN. Jadi andalannya adalah sensor network dan juga Internet of Things untuk mengoperasionalkan semua mendeteksi tanaman, media tanah, lingkungan, dan evidence manually, jadi tanpa teknologi-teknologi yang manual. Itu sudah ditinggalkan. Harus smart irigasi ya, cerdas irigasi, pertanian yang dimonitoring menggunakan kontrol ya, menggunakan pengendali untuk pemupukan, monitoring tanah, dan juga pendeteksian dini terhadap apapun, apakah UPT, apakah itu panen dan lainnya, dan juga water quality monitoring dan tindakan-tindakan yang lainnya. Jadi sudah robot ya yang melakukan pertanian itu, petaninya sudah diganti oleh robot ya. Internet of Things in Agriculture ya. Application are smart farming. Artinya Internet of Things itu bisa bermanfaat untuk forestry ya. Forestry itu adalah kehutanan, perikanan, forest farming, dan juga peternakan, livestock monitoring, manajemen berbagai tanaman-tanaman pangan ya, indoor farming, dan juga storage monitoring. Ini semuanya dipakai di situ ya. Nah, ini adalah Internet of Things atau Stage of Internet of Things and Agriculture. Jadi semuanya sudah di tangan Anda, di smartphone Anda pun sudah bisa untuk mendeteksi apapun, mulai dari irigasi ya, soil erosi ya, monitoring panen ya, variabel dosis pemupukan ya, water stress, kekurangan air ya. Ini juga crop yield analysis, bagaimana menganalisis tanaman panen ya, terkumpul pada smart data ya. Dia juga dianalisis dan juga auto spreading. Ini semuanya masuk ke semua sistem yang ada di Internet of Things, dan nanti dijalankan di lapang pakai robot-robot sensor. Nah, ini bagaimana penggunaan Internet of Things di pertanian, bisa memakai agriculture drone. Ini sudah dipakai ya, ada beberapa yang memakai agriculture drone ya. Smart greenhouse, artinya greenhouse rumah kaca yang smart, semuanya bisa dikondisikan, bisa direkayasa, mulai dari suhu udara, kelembapan, sinar matahari, panas, dan juga pupuk, air, dan semuanya bisa dikondisikan. Ternak pun juga livestock monitoring. Jadi di beberapa negara ini sudah ada, nanti ternak itu dipasang chip di telinganya, sehingga Menteri Peternakan atau Menteri Pertanian akan tahu jumlah ternaknya sekarang ada berapa, tinggal ngeklik aja ketahuan. Posisinya di mana aja bisa di GPS ketahuan. Jadi sudah dipasangin chip di telinganya. Di Malaysia sudah dipasang sekitar 5 tahun yang lalu. Dan juga mendeteksi tanaman-tanaman melalui satelit ya, Itu yang terjadi sekarang, harus memakai itu ya. Nah, smart farming ini adalah suatu pertanian cerdas ya, semuanya tadi berbasis pada sensor dan internet ya. Bisa smart prediksi pada tanaman dan juga hewan, smart crop monitoring ya, smart equipment, nanti tenaga kerjanya bisa diefisienkan,
smart sensor ya, mapping dan juga smart mapping, memetakan, smart climate ya, iklim monitoring dan pengendaliannya, dan juga bagaimana pemetaannya, geofencing ya, geofencing, dan juga smart logistik dan smart warehousing ya. Semuanya sudah dalam kondisi cerdas ya, pertanian cerdas, arahnya ke depan akan seperti ini ya. Di konsumen itu adalah smart energi dan smart pemakaian dan smart terhadap lingkungan, monitoring lingkungan. Untuk industri dan farming adalah yang smart manufacturing dan smart agriculture, sedangkan konsumen perniagaan atau perdagangan adalah medical, healthcare, transportation, dan building otomatis. Di sini robot sudah yang bermain mendeteksi bagaimana buah akan dipanen dan lainnya, dia akan keliling-keliling aja semuanya sensor yang akan mendeteksi menjadi data, dan data akan diolah dan akan menjadi aplikasinya. Yes, today IoT has many, ada beberapa use case, kasus di pertanian ya, pertanian. Nah, di sini sudah sekitar 18,45 miliar ya yang dipakai pada tahun 2022 ya. Ini menjadi suatu yang luar biasa ya, penggunaan internet untuk pertanian, baik itu drone, baik itu soil management, baik itu manajemen ternak ya, juga bagaimana juga manajemen pertanian ya. Semuanya sudah berbasis pada ini. Artinya peluang-peluang kerja kita harus menyesuaikan untuk mengaplikasikan sistem yang terintegrasi ya. Artinya smart agriculture ini adalah smart analisis, smart prediksi untuk hama ya, untuk serangan hama dan penyakit atau PT, panennya kapan, fill, dan juga bagaimana pengatur irigasi secara otomatis. Ya. Di sini Internet in Agriculture atau IoT in Smart Farming secara precision farming ya. Sini bagaimana smart analysis dan planning. Jadi menganalisis dulu, setelah itu akan muncul perencanaan program yang jelas ya. Bagaimana pengendaliannya, smart controlling, dan juga smart sensoring dan smart monitoring. Ini menjadi tiga kesatuan yang menyatu satu dengan yang lain secara terintegrasi ya. Di sini sudah robot semua ya, robot-robot semua yang menjalankan semua aktivitas di pertanian. Jadi sudah tidak ada petani yang berkotor-kotor ya, ini sudah semuanya sudah tersistem secara berkelanjutan. Oke. Ini bagaimana contoh bagaimana smart irigasi sistem memakai internet ya. Di sini ada sensor-sensor, di sini ada kalau sudah terlalu panas ya atau tanahnya nanti kelihatan, langsung otomatis mengeluarkan air sendiri. Jadi sudah ada instalasi di dalamnya. Ini bagaimana Internet of Things untuk mendeteksi ke tingkat kemasakan buah anggur ya. Buah anggur itu bisa deteksi dari sensor yang ada di sini. Tingkat kemasakan. Tentunya ini terprogram semuanya ya. Nah, di sini bagaimana sih secara singkat pemakaian air irigasi ya. Ada penampungan air, di sini ada beberapa pipa-pipa untuk chemical dan injection tank ya di sini ya. Di sini ada pengendalian energinya di sini ya. Ini adalah water flood sensor ya. Jadi kalau kebutuhan bunyi atau alarm bunyi dia langsung keluar ya. Ini salah satu pertanian yang ada di Jepang, bagaimana pertanian yang bertingkat, ada 10 tingkatan lebih untuk bagaimana bertani tanaman padi secara vertikal. Itu sudah terjadi di sana. Di Jepang karena memang tidak ada wilayah secara horizontal, jadi pertanian secara vertikal dengan rekayasa lingkungan yang luar biasa memakai teknologi sensor dan teknologi Internet of Things begitu. Nah, ini bagaimana Internet of Things sensor and teknologi untuk membantu pertanian di Cina ya, di Cina. Nah, ini mahasiswa pertanian harus begini nanti ya. Bagaimana menemukan alat-alat untuk mendeteksi hama, mendeteksi kelembapan, mendeteksi panas ya, mendeteksi kekurangan air dan lainnya. Sudah pada aplikasi di smartphone Anda. Nah, semuanya sudah pada
konteks Internet of Things dan sensor. Nah, thank you. Hari ini akhir dari perjalanan panjang tatap muka pertama, kedua sampai yang ke-15 ya. Di 15 ini menjadi kata penutup, menjadi smart farming atau agroekologi di masa depan. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.